ngapain di sini kok kelihatan pusing banget? Iya nih pusing nih, kemarin ganti sandi terburu-buru, sekarang mau buka HP lupa sandinya. Emang sandinya berapa angka? 4 angka. Gimana kalau kita coba-coba? Siapa tahu bisa. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, pernahkah kalian mengalami yang dialami oleh Teguh? Lupa sandi, password, PIN, dan semacamnya? Lalu, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian melakukan apa yang disarankan oleh Nabil? Mencoba-coba? Wah, ada berapa banyak percobaan yang harus dilakukan ya untuk mendapatkan sandi yang tepat? Untuk mengetahuinya, simak terus video pembelajaran ini bersama saya, Ibu Emma Suryani. Kali ini kita akan membahas materi tentang kaidah pencacahan. Diharapkan nanti adik-adik akan mampu melakukan prosedur kaidah pencacahan berupa aturan perkalian dan aturan penjumlahan, serta akan mampu menggunakannya untuk menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah cara atau aturan untuk menghitung banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan tertentu. Ada dua kaidah dasar yang dapat digunakan dalam kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yuk kita lihat satu persatu. Kaidah penjumlahan digunakan pada suatu kejadian yang dapat dikerjakan dengan beberapa cara, tetapi cara-cara ini tidak dapat dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Contohnya apa ya? Misalkan adik-adik mau pergi ke suatu tempat. Di rumah adik-adik mempunyai beberapa pilihan kendaraan yang bisa adik-adik gunakan untuk bepergian. Contohnya ada satu mobil, kemudian 2 motor. Nah, adik-adik tidak mungkin dong menggunakan semua kendaraan tersebut sekaligus. Pasti adik-adik hanya bisa memilih satu jenis kendaraan yang bisa digunakan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan menggunakan aturan penjumlahan? Misalkan, K1 adalah banyaknya cara pada kejadian yang pertama, K2 adalah banyaknya cara pada kejadian yang kedua, hingga Kn, maka banyaknya semua cara atau kemungkinan yang terjadi adalah K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan seterusnya sampai Kn. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh berikut ini. Umar akan pergi ke sebuah seminar. Umar mempunyai 5 buah kemeja dan 3 buah batik. Nah, ada berapa cara Umar untuk memilih baju seminar? Banyaknya cara untuk Umar memilih baju seminar, yaitu 5 cara memilih kemeja dan 3 cara memilih batik. Maka 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi ada 8 cara yang bisa dilakukan Umar untuk memilih baju seminar. Aturan perkalian digunakan pada suatu kejadian yang dapat dikerjakan dengan beberapa cara, dan cara-cara ini dapat dikerjakan secara bersamaan. Contohnya, adik-adik mau membeli makan siang di kantin sekolah. Terdapat paket nasi dengan 5 pilihan lauk dan 3 pilihan buah. Variasi paket nasi, lauk, dan buah yang adik-adik pilih merupakan contoh aturan perkalian. Sekarang, bagaimana cara menghitung banyaknya kemungkinan dengan menggunakan aturan perkalian? Misalkan, K1 adalah banyaknya cara untuk kejadian 1, K2 banyaknya cara untuk kejadian yang kedua, dan seterusnya hingga Kn, di mana Kn adalah banyaknya cara untuk kejadian yang Kn. Maka banyaknya cara atau banyaknya semua kemungkinan adalah K1 dikali K2
dikali hingga seterusnya sampai KN. Contohnya, Salwa dan keluarga akan berlibur ke kota C melalui kota B, di mana dari rumah Salwa ke kota B dapat ditempuh dengan menggunakan 4 jalan. Dan dari kota B ke kota C dapat ditempuh menggunakan 3 jalan. Nah, berapa jalan yang bisa ditempuh oleh Salwa dan keluarga menuju ke kota C? Banyak jalan yang bisa ditempuh oleh Salwa dan keluarga dari rumah ke kota C melalui kota B adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi ada 12 pilihan jalan yang bisa ditempuh oleh Salwa dan keluarga. Nah, berdasarkan pembahasan kita tadi, maka banyaknya sandi yang bisa dicoba oleh Teguh dan Nabil menggunakan aturan perkalian. Sekarang silakan adik-adik coba di rumah ya, berapa banyak sandi yang harus dicoba oleh Teguh dan Nabil. Demikianlah pembelajaran kita kali ini bersama Ibu Emma Suryani. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.